Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi mengenai lingkungan basis data. Pengertian lingkungan basis data. Definisi lingkungan basis data. Lingkungan basis data merujuk pada infrastruktur dan perangkat lunak yang mendukung operasi basis data, termasuk perangkat keras, perangkat lunak manajemen basis data, disingkat DBMS, jaringan, dan keamanan yang diperlukan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien dan aman. Ini mencakup server, basis data, sistem penyimpanan, jaringan komunikasi, serta perangkat lunak DBMS yang digunakan untuk mengelola akses dan manipulasi data. Tujuan utama sistem basis data adalah untuk memfasilitasi penyimpanan data yang terstruktur, pengambilan data yang efisien, dan pengelolaan data yang konsisten. Arsitektur basis data. Ada 3 level abstraksi ANSYS Spark. Yang pertama itu level eksternal atau view. Level eksternal juga dikenal sebagai view merujuk pada cara pengguna melihat data dalam basis data. Ini adalah representasi logis dari sebagian atau keseluruhan basis data yang disesuaikan untuk kebutuhan pengguna tertentu. Yang kedua itu ada level konseptual. Level konseptual dalam basis data adalah pandangan umum tentang struktur dan konten keseluruhan basis data yang tidak terkait dengan aplikasi tertentu. Ini memberikan pemahaman yang jelas tentang data yang disimpan tanpa memperhatikan bagaimana data tersebut akan digunakan. Yang ketiga yaitu level internal atau fisik. Level internal atau fisik dalam basis data adalah tingkat yang menjelaskan cara data disimpan secara detail dan di dalam komputer, termasuk struktur, penyimpanan, dan format data di tingkat bit dan byte. Konsep data independence. Physical data independence. Physical data independence adalah kemampuan untuk mengubah cara data simpan di tingkat fisik tanpa mempengaruhi aplikasi yang mengakses data tersebut. Artinya, perubahan dalam penyimpanan fisik data tidak akan mempengaruhi bagaimana aplikasi menggunakan data. Logical data independence. Logical data independence adalah kemampuan untuk mengubah struktur data tanpa mempengaruhi program atau aplikasi yang menggunakan data tersebut. Komponen basis data DBMS. Pengertian DBMS. DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam basis data. DBMS menyediakan antarmuka yang memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data dengan cara yang terstruktur dan aman. Fungsi DBMS adalah menyediakan cara untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam basis data secara efisien. Komponen DBMS terdiri dari yang pertama yaitu database, yang kedua DBMS engine, yang ketiga query processor, yang keempat transaction manager, yang kelima storage manager, yang keenam data dictionary, yang ketujuh yaitu security and authorization, yang kedelapan backup and recovery manager, yang kesembilan concurrency control, yang ke-10 database utilities. Bahasa DBMS. Data Definition Language atau disingkat DDL. Bahasa ini digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dari sebuah objek dalam database seperti views, skema, table, index, dan sebagainya. Data Manipulation Language yang disingkat DML. Bahasa ini digunakan untuk memberikan perintah untuk memanipulasi sebuah data di dalam database. Perintah tersebut meliputi pengambilan data, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Procedural DML. Pengguna mendefinisikan langkah-langkah eksplisit untuk memanipulasi data. Non-procedural DML. Pengguna hanya mendefinisikan apa yang perlu dilakukan tanpa langkah-langkah eksplisit. Model data atau model data flight file.
Penjelasan model flat file adalah struktur penyimpanan data yang menggunakan satu file tunggal untuk menyimpan semua informasi. Contoh, model flat file bisa berupa file CSV, separated values, di mana setiap baris memiliki nilai-nilai terpisah oleh koma. Kelebihan dan kelemahannya adalah kesederhanaan mudah dipahami dan cocok untuk data dengan struktur sederhana. Kelemahannya adalah meliputi kesulitan dalam mengubah data kompleks. Model data hierarki. Penjelasan model hierarki adalah struktur data di mana informasi disusun dalam pohon dengan entitas induk dan entitas anak. Contoh model hierarki yaitu struktur organisasi perusahaan. Kelebihan dan kelemahannya yaitu kurang fleksibel untuk data kompleks atau tidak terstruktur dengan baik. Model data jaringan. Penjelasan model jaringan adalah struktur data dengan hubungan kompleks banyak antar entitas. Contoh model jaringan, model database jaringan di mana departemen dapat terhubung dengan banyak karyawan, dan karyawan dapat bekerja di beberapa departemen. Kelebihan dan kelemahannya yaitu fleksibilitas dalam mengolah hubungan kompleks, kinerja yang baik untuk banyak hubungan, kurangannya desain dan pemeliharaan yang kompleks, tergantungan pada struktur yang rumit. Model data relasional. Penjelasan model relasional adalah struktur data dengan tabel-tabel yang terkait melalui kunci-kunci. Contoh, model relasional. Database seperti MySQL atau yang lainnya yaitu PostgreSQL. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya mengolah data kompleks, fleksibilitas query dengan SQL, mempertahankan interaksi data, dan kelemahannya yaitu performa mungkin kurang efisien untuk beberapa operasi yang melibatkan banyak join table. Model data lainnya, Entity Relationship Diagram, bisa disingkat ERD, adalah gambaran hubungan antara entitas dalam database. Model berorientasi objek memperlakukan data sebagai objek dengan atribut dan perilaku. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu hubungan entitas jelas, kelebihan model berorientasi objek, pemrograman terstruktur. Kelemahan ERD yaitu bisa kompleks, sedangkan model berorientasi objek memerlukan pemahaman lebih dalam. Rangkumannya yaitu bahasa DMS terdiri dari DDL. Singkatannya, DDL adalah Data Definition Language untuk mendefinisikan struktur DML, yaitu Data Manipulation Language, untuk memanipulasi data dan model data seperti flat file, hierarki jaringan, relasional, serta ERD dan pendekatan berorientasi objek. Mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.